Halo, selamat petang pemirsa. Anda masih menyaksikan BTV Arah Baru Informasi bersama saya Rama Soekarta. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera, sudah hadir di studio Semesta Universe Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat petang Pak Wamen, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat petang, Alhamdulillah baik Rama. Alhamdulillah baik ya. Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penanganan dan juga rehabilitasinya, boleh dong dikasih tahu dulu sebenarnya update terkini terkait dengan pemulihan pasca bencana di Sumatera itu seperti apa sih gambaran besarnya? 2 bulan setelah bencana ini progresnya Alhamdulillah baik. Pak Kasatgas, Pak Mendagri, Pak Tito bergerak dengan sangat cepat gitu ya. Hari ini kegiatan belajar mengajar itu 100% sudah lancar. Oke. Hanya 3% itu memang masih di tenda darurat gitu. Kemudian listrik di Sumatera Barat 100% tersambung, tapi untuk di Sumut dan di Aceh itu masih ada sekitar 1% yang belum tersambung lagi. Nah, kemudian untuk infrastruktur jalan, juga jalan-jalan nasional 100% itu sudah tersambung, tetapi beberapa bagian memang yang menuju ke desa dan lain-lain itu masih perlu untuk proses ya, karena aksesnya agak terhambat begitu. Kemudian pemerintah 100% berjalan, yang agak parah memang di Aceh Tamiang, di sana pemerintahannya 100% lumpuh, tapi Kemendagri mengirimkan praja IPDN. Jadi 1.000 lebih praja dan ASN itu turun ke sana membersihkan, mendampingi ASN sehingga sudah pulih. Jadi hampir semua kantor-kantor di Aceh Tamiang sekarang sudah kembali melayani publik begitu. Iya. Dan yang paling penting adalah 1 bulan lalu itu angka inflasi sangat tinggi sekali di Sumbar, di Sumut, dan di Aceh. Tapi data terakhir kemarin Pak Kasatgas, Pak Tito memimpin rapat inflasi, mengecek ternyata di 3 daerah itu angka belanjanya, angka pertumbuhan ekonominya ini sudah membaik begitu. Jadi artinya dari data statistik 3 daerah ini ekonomi semakin membaik. Ya, ada beberapa daerah seperti Langsa begitu ya, yang memang inflasi masih tinggi karena memang sekarang ini semua daerah ini kalau belanja ke kota Langsa dari Biren, dari Aceh Timur, dari Tamiang, sehingga inflasinya agak tinggi begitu. Jadi, tapi yang ingin kami sampaikan adalah secara keseluruhan progresnya sangat baik. Ekonomi membaik, infrastruktur membaik. Oke. Pak Bima, sebenarnya kita kan tahu bahwa bencana yang terjadi di Sumatera, yang terjadi di 3 provinsi, pada saat itu kan benar-benar kalau bisa dibilang meluluh lantakan kehidupan masyarakat di sana. Dengan banyaknya progres-progres yang dibuat selama 2 bulan terakhir, ada nggak sih challenge-nya? Bahkan sampai sekarang mungkin bidang-bidang yang mungkin masih perlu banyak diupayakan terkait dengan pemulihannya. Ya, kalau kita lihat kan yang paling terdampak itu di Aceh gitu ya. Nah, di Aceh ini ada banyak desa yang hilang. Jadi artinya dampak dari banjir itu merubah landscape geografis di sana. Yang tadinya sungai tidak lagi menjadi sungai gitu ya. Kemudian yang bukan sungai kemudian menjadi sungai. Kami mendata ada sekitar 300 lebih begitu ya. Angka dari kantor-kantor desa yang terdampak di sana. Jadi di sebagian dari Aceh ini masih PR bagi kita untuk memulihkan kantor-kantor desa, kemudian juga perekonomian di sana. Jadi pasar-pasar itu kalau di Sumut dan di Sumbar itu sudah relatif pulih, tetapi di Aceh ini presentasinya masih agak banyak begitu. Jadi memang kerja keras kita untuk beberapa daerah di Aceh. Oke, baik. Jadi untuk Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara itu lebih baik, tapi kalau di Aceh memang PR-nya masih cukup banyak ya Pak. Terkait dengan tadi juga saya cukup memahami bahwa dengan adanya banjir yang begitu luar biasa, maka struktur landscape dari desa juga pastinya berubah, permukiman-permukiman, mungkin banyak rumah-rumah yang tidak sepenuhnya hancur, tapi tidak bisa ditempati karena ada lumpur dan selain sebagainya seperti itu ya Pak. Lantas kalau dari... Nah, saya tambahkan sedikit. Silakan Pak. Membersihkan lumpur itu nggak gampang loh, karena nggak bisa pakai alat-alat biasa, nggak bisa pakai manual,
harus pakai alat-alat berat, beko, eskavator dan lain-lain gitu. Jadi tantangannya adalah satu, bantuan personil, dan yang kedua adalah alat-alat berat. Nah di beberapa daerah ini itu yang diusahakan oleh Satgas. Ditambah personil seperti di Aceh secara keseluruhan begitu ya. Mungkin sudah ada 10.000 personil. Ada TNI, Polri, ada unsur-unsur akademik kedinasan ya, dan lain-lain begitu. Ditambah juga banyak sekali yang menyumbang, perusahaan-perusahaan terutama menyumbang bantuan alat-alat berat. Karena pakai manual, warga itu nggak mampu. Itu kendala yang banyak saya lihat di sebagian daerah Aceh. Iya, kita juga pastinya bisa membayangkan tadi ya perubahan landscape yang begitu besar, dan seperti yang tadi Bapak bilang bahwa lumpur itu bukan hal yang mudah untuk, bukan cuma hal yang bisa diserok pakai sekop gitu ya, pasti perlu pakai alat berat dan lain sebagainya. Lantas sampai saat ini bagaimana sih Pak koordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota dan kabupaten? Apa langkah dari Kemendagri terkait dengan upaya penanganan bencana hingga saat ini? Apakah ada pesan-pesan tertentu? Jadi Pak Mendagri ini berkeliling terus ya. Saya kira di Jakarta itu beliau mungkin cuma 1, 2, 3 hari saja. Sisanya berkeliling untuk cek. Karena di masing-masing provinsi itu didirikan juga posko. Nah posko-posko itulah yang kemudian mengupdate data-data masing-masing tadi. Jadi kami punya peta, ada dashboard. Ada sekitar 7 indikator begitu ya. Pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Apabila masih ada catatan di situ warnanya kuning. Nah, di posko-posko inilah itu dicek. Dan secara periodik, paling tidak seminggu sekali, Pak Kasatgas itu juga memimpin langsung rapat untuk cek lagi apa nih yang belum begitu ya. Kebutuhan-kebutuhan apa yang masih perlu dikoordinasikan, itu satu. Yang kedua, hari ini juga Kemendagri fokus untuk mendorong kepala daerah menyampaikan data-data yang valid. Karena setiap kementerian itu banyak sekali bantuan. Ada bantuan untuk hunian sementara, ada bantuan untuk bulanan ekonominya para pengungsi gitu ya. Dan itu tentu memerlukan data-data yang valid. Siapa saja, keluarga mana yang mau dibangunkan rumah hunian sementara, mana yang bisa uangnya saja begitu ya. Nah itu yang sekarang juga dikoordinasikan oleh Kemendagri. By name, by address, yang presisi untuk disampaikan oleh kepala daerah kepada Satgas. Nanti dari Satgas tentu nanti dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait. Apakah ada evaluasi tersendiri Pak untuk daerah-daerah yang mungkin progresnya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Itu catatannya tadi ya, beberapa daerah di Aceh gitu, ada juga di Sibolga. Ya perhatian khusus di sana, dan kami secara rutin begitu mengupdate data-datanya di sana. Dan Pak Menteri juga menugaskan, karena ada Kasatgas, ada juga Wakasatgas ya, yang diperintahkan beliau untuk bergiliran memonitor di sana, untuk menyentuh wilayah-wilayah yang memang memerlukan perhatian lebih. Nah, tapi kan sebenarnya selain kita memberikan perhatian dari Kementerian Dalam Negeri ya Pak, saya percaya bahwa setiap daerah juga punya powernya tersendiri seperti itu. Lantas sebenarnya apa sih yang Kemendagri harapkan dari daerah-daerah yang terdampak? Karena di beberapa daerah pasti mereka sudah punya powernya, ibaratnya mereka sudah regaining their power seperti itu, sudah bisa menjalankan ekonominya sendiri meskipun masih perlahan-lahan seperti itu. Apakah ada yang diharapkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Begini, ini kan kita bukan hanya bicara tanggap darurat bencana, tetapi kita bicara juga untuk rencana jangka panjang ke depan. Artinya setiap kepala daerah harus memastikan itu perencanaannya, penganggarannya, ini juga bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena di situ kemudian ada penyesuaian untuk RT RW-nya, untuk rencana detail tata ruang. Ini tata ruang kan banyak sekali berubah. Nah, kepala daerah ini sekarang bekerja keras untuk menyesuaikan itu. Banyak daerah yang tidak terlalu signifikan begitu ya tata ruangnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian wilayah di Aceh itu tata ruangnya berubah, sehingga perencanaannya berubah. Nah, dan ada hampir 100.000
hektar lahan yang terdampak. 80% itu ringan dan sedang, sisanya itu berat. Dan ini memerlukan kerja keras kepala daerah untuk berkomunikasi dengan kementerian terkait, ya, Kementerian Pertanian begitu, untuk menyampaikan data-data tadi sehingga bisa diprioritaskan dengan bantuan. Kenapa? Karena kan ini mata pencarian utama bagi warga. Jadi begitu itu rusak berat misalnya, terdampak, mereka nggak bisa panen, mereka nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa bertani, nggak bisa berkebun begitu. Jadi ini yang kita harapkan para kepala daerah ini agresif gitu ya untuk terus melakukan komunikasi kepada kementerian. Baik, komunikasi yang intensif dengan kementerian. Beberapa waktu yang lalu Pak Bima pernah berbicara tentang bagaimana penanganan, tadi sudah disebutkan juga recovery, pemulihan dari sawah Pak yang terdampak dari bencana banjir. Apakah menurut pandangan Bapak, menurut kacamata Bapak, sawah-sawah di sana juga terimbas oleh lumpur di sana sehingga tidak bisa dipakai lagi? Bagaimana recovery-nya Pak? Iya, itu saya bersama Pak Menteri Pertanian dan juga Ketua Komisi 4, Ibu Titi Titi Soeharto di sana melakukan groundbreaking. Jadi ada 100.000 lahan yang tingkat kerusakannya ringan dan sedang. Itu kemudian diintervensi, dikasih pupuk, kemudian pakai drone ditanamnya begitu ya. Jadi artinya secara teknis nggak usah dikeruk, tetapi cukup ditanam kembali yang bibitnya itu pakai drone gitu. Dan ada 80% yang bisa dilakukan secara cepat. Jadi menurut Pak Menteri Pertanian itu mungkin 1-2 bulan ini yang rusak ringan dan sedang itu bisa teratasi. Baru kemudian bergerak ke yang berat tadi. Tapi bisa dipastikan bahwa semuanya akan dibantu oleh pemerintah. Jadi Presiden sudah komitmen total. Jadi totalitas semuanya, anggaran diturunkan, bantuan dari kementerian juga dipastikan harus tepat sasaran. Kuncinya adalah para kepala daerah ini menjadi mediator dan fasilitator yang handal. Karena mereka yang tahu peta di lapangan, siapa yang harus dibantu, mana yang harus diprioritaskan. Kepala daerah juga harus proaktif ya Pak ya. Proaktif untuk mengetahui bagaimana situasi dari kondisi tempat mereka sendiri, kemudian mereka bisa berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat. Seperti itu, tapi memang perlu ada proaktif itu dari kepala daerahnya. Pak, kita berbicara sedikit tentang keuangan, tentang perekonomian APBD Pak. Seberapa besar porsi APBD daerah rawan bencana di Sumatera yang benar-benar dialokasikan untuk mitigasi Pak, bukan hanya untuk tanggap bencana? Iya. Ketika kami berkeliling ke sana, beberapa hari setelah terjadi bencana, itu ada harapan dari para kepala daerah. Pak Wamen, kami kan semua terkena efisiensi. Kemudian kami juga transfer dari pusat ke daerahnya dikurangi. Boleh nggak kami meminta agar pusat melakukan relaksasi? Jadi transfer yang tadinya dipotong, ini kembalikan lagi. Dan itu sudah diputuskan oleh Presiden untuk tidak dipotong. Jadi artinya, satu, ada dana TKD yang dikembalikan. Kedua, ada 4 miliar rupiah dari Presiden yang digelontorkan ya untuk tanggap darurat bencana kepada setiap kota, kabupaten. Dan ketiga, ada juga bantuan langsung dari kementerian terkait untuk semua aspek tadi, untuk perumahan pemukiman, untuk perekonomian, begitu ya, itu ada. Jadi saya kira secara menyeluruh kita pastikan bahwa anggaran itu tersedia, tinggal tantangannya adalah memastikan bahwa salurannya tepat dan datanya tepat. Nah, untuk memastikan hal tersebut kan pastinya harus ada pengawasan yang ketat juga Pak. Lantas bagaimana Kemendagri memastikan bahwa dana siap pakai dan juga belanja tak terduga ini tidak tersendat oleh birokrasi saat bencana-bencana yang ini pastinya krisis, banyak hal-hal yang harus cepat serta shortcut seperti itu Pak? Ya, itu kan yang saya sampaikan tadi. Dalam forum-forum koordinasi yang digelar oleh Pak Menteri secara rutin kan disampaikan. Disampaikan angka-angka dan jenis bantuannya. Dan kemudian Pak Menteri minta agar semua itu dilakukan dengan bertanggung jawab sesuai dengan aturan. Manakala misalnya ada aturan yang abu-abu, ya itu bisa minta didampingi oleh APH, dikoordinasikan bersama Kajari, bersama Kapolres, agar dipastikan tetap transparan.
Jadi jangan sampai ada persoalan-persoalan. Jadi ini karena dananya besar begitu ya, besar sekali dananya, maka Pak Menteri terus mengingatkan untuk menggunakannya secara bijak, transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dari kami itu ada Inspektorat Jenderal yang mengawasi itu. Jadi Pak Menteri menurunkan tim juga untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan aturan. Baik, semuanya dipastikan transparan dan juga tepat sasaran ya Pak Bima. Nah Pak, ini terkait dengan bencana juga. Secara kebetulan setelah kemarin kita sudah melalui bencana yang cukup berat di 3 provinsi di Sumatera, kemudian kita juga ada bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga ada bencana klimatologi di Jakarta dan lain sebagainya, seperti itu. Sebenarnya bagaimana peran Kemendagri dalam memastikan sistem peringatan diri Pak untuk bencana-bencana hingga terhubung sampai ke level yang terendah atau di desa Pak? Ya, di setiap kota kabupaten itu ada BPBD. Nah, BPBD inilah yang kita dorong untuk bisa membangun sistem peringatan dini tadi. Dan sistem peringatan dini ini memang bukan hanya terpusat misalnya di pusat pemerintahan begitu, tetapi masuk juga langsung di wilayah-wilayah. Artinya BPBD bersama dengan camat, lurah, kades itu harus menguatkan sistem peringatan dini ini, itu satu. Nah yang kedua, BPBD ini juga memiliki program-program untuk edukasi bencana. Ya, kita harus menyiapkan mereka agar bisa melakukan hal-hal yang tepat ketika bencana itu datang. Kita tidak pernah tahu kapan bencana itu datang, tapi semua harus siap. Misalnya nih, siapkan tas yang di dalamnya ada peralatan-peralatan, makanan secukupnya, senter dan lain-lain begitu. Ini contoh, kita mengedukasi itu. Apabila kemudian misalnya hari-hari yang diprediksi oleh BMKG akan ada curah hujan lebat, apa yang harus dilakukan oleh warga? Ya tentu mereka sebaiknya bergeser. Tetapi paling tidak mereka sudah siap ketika itu terjadi, maka bisa bergeser, bisa bergerak dengan cepat begitu. Jadi satu, early warning system atau sistem peringatan dini, kedua edukasi, dan ketiga koordinasi taktis ketika bencana itu terjadi. Betul, itu sebenarnya hal-hal yang benar-benar praktis, tapi memang masyarakat, terutama masyarakat yang berada di desa, berada di daerah yang rawan bencana mungkin belum begitu aware ya Pak, belum begitu sadar terkait dengan tas bencana seperti yang Bapak bilang. Mungkin kalau di Jabodetabek misalkan kalau kita berbicara orang-orang yang biasa memang rumahnya itu kalau di daerah rawan banjir, mereka sudah menyiapkan evacuation bag. Kalau misalkan ada apa-apa, mereka bisa langsung pergi. Semua sertifikat dan lain sebagainya bisa ada di tas itu. Tapi itu juga pasti hal yang perlu diajarkan juga untuk daerah-daerah yang masih berada di luar Pulau Jawa seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Tapi apakah ada lesson learned Pak atau to-do list secara sistemik terkait dengan peringatan sebelum bencana ini? Apakah biar kita bisa lebih siaga Pak secara sebagai negara? Iya, sebetulnya semuanya sudah ada, tinggal bagaimana kepala daerah beserta perangkatnya itu melakukan sosialisasi kepada publik secara rutin begitu. Dulu waktu saya menjabat sebagai wali kota selama 10 tahun itu, ya kami secara rutin begitu mendekati musim-musim bencana, kami ingatkan warga, tolong simak semua kanal informasi tentang bencana. Bisa dari Pemkot, bisa dari BMKG, dari kampus, dari mana-mana begitu untuk memonitor itu. Kemudian kedua, kami meminta agar seluruh penanggung jawab di wilayah, camat dan lurah untuk standby. Bahkan ketika hujan terjadi ya mereka biasanya nggak tidur begitu. Nah ini yang Kemendagri selalu ingatkan sekarang kepada seluruh kepala daerah. Jangan dulu bergeser keluar kota ketika musim bencana atau BMKG, apalagi keluar negeri. Gitu. Jadi jangan ninggalin lapangan deh. Yang seperti ini perlu kehadiran fisik secara langsung untuk memimpin proses-proses apabila kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Meskipun tiket pesawatnya udah di booking gitu ya Pak ya, bisa di cancel dulu ya kalau ya apapun itulah. Oke, Pak
Pak Bima, terakhir Pak, boleh secara singkat sampaikan ke pemirsa BTV ini sebenarnya terkait dengan pemulihan pasca bencana Sumatera, apa yang sedang benar-benar pemerintah gencarkan saat ini yang mungkin bisa menenangkan hati para masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera? Iya, data menunjukkan bahwa masih ada daerah-daerah yang listriknya belum pulih, yang aksesnya belum tersambung, dan yang warganya masih belajar di tenda-tenda darurat atau kelas darurat. Dan kami memfokuskan kepada titik-titik itu. Kami memastikan bahwa Satgas Bencana melakukan koordinasi dengan daerah, kepala daerah, dan dinas-dinas terkait agar terjadi percepatan. Anggarannya ada, perintahnya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, tinggal koordinasinya saja. Jadi kami pastikan Kemendagri merapihkan koordinasi itu, dan Pak Kasatgas, Pak Mendagri ini turun tangan secara langsung, dan apabila ada memang hal-hal yang perlu diinformasikan kepada kami, ya silahkan, kami sangat terbuka. Pak Kasatgas juga memonitor terus ya melalui media mainstream, sosial media, apabila ada titik-titik yang masih memerlukan atensi, yang masih luput dari perhatian Satgas. Baik, terima kasih Pak Wamendagri Arya Bima Sugiarto atas informasi dan juga bincang-bincangnya Pak. Ada banyak sekali informasi yang kita dapatkan, informasi terbaru terkait dengan penanganan bencana di Sumatera, dan juga lesson learn yang tadi Bapak bilang bagaimana pemerintah daerah harus proaktif dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Arya Bima Sugiarto, dan pemirsa BTV Arah Baru Informasi akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Pak. Kembali namanya. 10 years ago, Jakarta Globe was part of